Aung San Suu Kyi tak wakili Myanmar dalam sidang genosida Muslim Rohingya, Mahkamah Internasional. Nama Aung San Suu Kyi dicoret sebagai orang yang akan mewakili Myanmar dalam sidang tuduhan genosida atau pembantaian etnis terhadap Muslim Rohingya. Sidang akan digelar di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada Februari mendatang. Kabar tersebut disampaikan Kejaksaan Agung Gambia selaku pihak yang mewakili anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengajukan gugatan mahkamah. Myanmar diperkirakan akan menentang yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam sidang putaran baru pada 21 Februari mendatang. Sidang mengagendakan pemeriksaan, namun karena pandemi COVID-19, sidang akan digelar di hibrida, yakni menggabungkan tatap muka dan secara virtual. Sidang hibrida akan dimulai pada 21 Februari 2022, kata Jaksa Agung Gambia. Dila menambahkan, sosial atau posisi Suu Kyi sebagai sosok yang mewakili pemerintah Myanmar akan diganti namun tak menyebutkan siapa yang tersebut. Diketahui Suu Kyi digulingkan oleh militer dalam kudeta pada 1 Februari 2021 atas tuduhan kecurangan dalam pemilu yang memenangkan putranya atau partainya Liga Nasional untuk Demokrasi atau LND atau NLD. Dia kemudian dijerat dengan beberapa dakwaan, mulai dari impor walkie-talkie ilegal, pelanggaran undang-undang kesehatan, undang-undang rahasia negara, hingga korupsi. Suu Kyi mewakili Myanmar dalam sidang tuduhan genosida Muslim Rohingya pada 2019. Jadi trending topik, inilah daftar dosa Aung San Suu Kyi pada etnis Rohingya. Di kalangan aktivis hak asasi manusia, nama Aung San Suu Kyi sangat populer. Aung San Suu Kyi dianggap menjadi pahlawan bagi demokrasi rakyat Myanmar di kekuasaan junta militer. Ia pernah bertahun-tahun dijadikan tahanan rumah oleh penguasa karena dianggap terlalu vokal menyuarakan demokrasi di Myanmar. Ironis, karena kini Aung San Suu Kyi justru dianggap sebagai monster. Ada juga yang mengutuknya sebagai Ratu Iblis. Itu karena Aung San Suu Kyi yang akhirnya memenangkan pemilu di Myanmar dianggap diam saja dengan isu pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Belasan aktivis dan mantan penerima Nobel bahkan kini tak segan menarik ucapan mereka. Dikutip dari grid.id dari The Guardian dan dari memuji para aktivis kini berbalik mengkritik Aung San Suu Kyi. Mereka menulis surat terbuka untuk PBB terkait adanya pembantaian etnis di Myanmar. Bila kita tak melakukan aksi, orang-orang akan kelaparan sampai mati. Bila tidak, akan mati tertembak. Suu Kyi adalah pemimpin di sana dan dia yang bertanggung jawab untuk memimpin dengan keberanian, tulisnya kala itu. Lalu benarkah Suu Kyi diam saja dengan isu pembantaian etnis Rohingya? Dikutip dari grid.id dari The Guardian, berikut 4 hal yang membuat Suu Kyi dianggap berdosa karena terjadinya isu pembantaian etnis Rohingya. Pertama, menolak investigasi tim PBB. Pada Mei 2017 lalu, AFP melansir Aung San Suu Kyi sempat menolak permintaan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk datang ke Myanmar. Padahal tim PBB datang dengan misi menyelidiki dugaan adanya pembantaian etnis Rohingya. Penolakan Suu Kyi diutarakan dalam kunjungannya di Belgia. Kami menolaknya karena kunjungan itu bukan solusi untuk menyelesaikan apa yang terjadi di tanah kami, ujar Suu Kyi dikutip dari grid.id. Kedua, membantah pembantaian. Suu Kyi terus membantah adanya pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Dalam wawancara bersama BBC, Suu Kyi mengatakan bantahan tersebut tidak benar ada pembantaian etnis, ungkapnya. Istilah pembantaian etnis terlalu berlebihan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi, ujar dia. Suu Kyi juga kesal karena aktivis dunia menganggapnya tidak bersuara terhadap adanya pembantaian Rohingya.
Saya sudah menerima pertanyaan ini sejak 2013. Saya sudah menjawab, tapi mereka terus mengatakan saya tidak bersuara. Penyebabnya hanya karena saya tidak membuat komentar yang menyudutkan pihak tertentu, kata Suu Ketiga, menolak visa tim kemanusiaan. Pemerintahan Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi kala itu bahkan menolak memberi visa untuk tim kemanusiaan yang datang ke Myanmar. Padahal tujuan tim ini adalah untuk etnis Rohingya termasuk PBB. Penegasan itu disampaikan oleh staf Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya. Bila ada yang datang untuk misi pencarian fakta, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang, kata Kyaw Zeya, dikutip grid.id pada 2017 lalu. Keempat, dianggap anti-Rohingya. Matthew Smith, pimpinan lembaga hak asasi manusia 45 Rights, mengatakan komentar-komentar Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar tak mengayomi etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi terus membuat pernyataan yang merusak. Pemerintahannya menunjukkan sikap anti-Rohingya, anti terhadap misi kemanusiaan, sehingga makin membuat panas negara itu. Sebagai seorang pemimpin negara, Aung San Suu Kyi harusnya memberikan pesan yang menenangkan, juga menginstruksikan militer untuk menahan diri. Pesan dari Suu Kyi justru tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi saat itu, ujar Matthew. Aung San Suu Kyi terancam dipenjara lebih dari 100 tahun. Pemimpin Myanmar terguling Aung San Suu Kyi dinyatakan bersalah oleh pengadilan Myanmar Senin 6 Desember. Dia dinyatakan bersalah karena dianggap menghasut perbedaan pendapat yang terjadi di negara tersebut dan melanggar aturan COVID-19. Dalam peradilan ini, dia dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Namun hukuman ini langsung dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Namun kasus ini hanya yang pertama dari serangkaian kasus yang diajukan terhadap Suu Kyi yang kini berusia 76 tahun. Suu Kyi menghadapi total 11 dakwaan dan menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan yang dihadapi, Suu Kyi bisa dijatuhi hukuman selama lebih dari 100 tahun penjara. Seperti dikutip dari The Associated Press, ia telah ditahan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 ketika militer menggulingkan pemerintah sipil yang terpilih secara sah melalui pemilihan umum. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu dengan suara telak dan pemantau pemilu independen tidak mendeteksi adanya penyimpangan besar dalam pemilu tersebut.